wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumat 10 Februari 2022, Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 434/0.1-0-3/2023 dengan terdakwa Ferlita Karimah Nadifa. Sebelum memulai, izinkan saya membaca tata tertib persidangan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. Yang kedua, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang ketiga, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. Keempat, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. Kelima, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Ketujuh, di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Pembacaan tata tertib persidangan selesai. Majelis hakim yang terhormat memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 434/1-1-14/FT/03/2022 dengan terdakwa Ferlita Karimah Nadifa pada hari ini 10 Februari 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Ferlita Karimah Nadifa coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara PU 1. Iya benar, sah yang mulia. Iya benar yang mulia, saya selaku penasihat hukum kuasa. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwanya? Saudara terdakwa apakah sudah menerima salinan? Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 JO Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. JO Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidi Pasal 3 JO Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh PU tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara PU? Iya yang mulia, saya mengerti. Iya yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Saudara sudah mengerti
dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum tadi, bagaimana saudara penasihat hukum, apakah akan melakukan pembelaan terhadap dakwaan dari saudara penasihat hukum? Iya yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan versi dari saudara. Terlebih dahulu, perkenankan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa hukum tanggal 5 Oktober 2022 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Ferdita Karima Nadifa pada kesempatan ini mengajukan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat. Selanjutnya, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Ferdita Karima Nadifa. Eksepsi ini kami ajukan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan penegak hukum, kebenaran dan keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia. Sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat 1 JO, pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1992 JO, pasal 55 ayat 1 KUHP subsidiar, pasal 3 JO, pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, di mana semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Dalam penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap ekspresi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbeda. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi penasihat hukum terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam merekam berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Ferdita ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Tawade Berhak. Saudara terdakwa, penasihat hukum, penuntut umum, demikian putusan setelah dari majelis hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan setelah ini kepada pengadilan tinggi, maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitera. Nah, saudara jaksa penuntut umum sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya. Saya sudah siap yang mulia. Silakan bacakan tuntutannya. 1. Menyatakan terdakwa Ferdita Karima Nadifa bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap Ferdita Karima Nadifa dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan di rutan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidi terdakwa selama 6 bulan kurungan. Keempat, menetapkan agar Ferdita Karima Nadifa membayar uang pengganti sebesar 5.988.227.272 rupiah 80 sen yang dibebankan secara tanggung rentek oleh terdakwa Ferdita Karima Nadifa, dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawade Berhak sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang digunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara sebesar 2.540.000.000 rupiah yang sejumlah 5.988.227.270 rupiah. Apabila uang titipan 5.988.227.272 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti,
Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah, yang mulia. Pada saksi pertama, Saudari Lutfia Widawati, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar, Anda bernama Lutfia Widawati, umur 20 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta. Iya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Iya, saya mengenal yang mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah diberi janji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangannya nanti harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui terdakwa bernama Ferlita Karimanganimpa. Dia bekerja sebagai Direktur Utama PT Surveyor Indonesia dan saya selaku karyawan PT Surveyor Indonesia. Silakan jaksa menuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya yang mulia, pada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Surveyor Indonesia dan PT Tawada Geraha tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa Bali Madura tanggal 31 Oktober. Menuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia kedua. Kepada saksi kedua, Hafna Dea Prikita, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar, Anda bernama Nadia Prikita, umur 22 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta. Ya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Ya saya mengenal yang mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 163 KUHP, sebelum diminta keterangannya saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Ya, Ya sudah ya. saya berjanji akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah diberi janji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nanti harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya, karena Anda dapat dipidana sesuai dengan tanggal 352 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda sebesar 200.000 atas kasus narkoba. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun lebih. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua schedule meeting, mencatat bahwa
Jaksa, penuntut umum, apakah masih ada yang bertanyakan kepada saksi, saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi dan sudah jelas? Saya rasa cukup ya mulia. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa, silakan penasihat hukum saudara terdakwa. Terima kasih yang mulia. Majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia, perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar pertama, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan primayat dan dakwaan subsidiary tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Ketiga, mengembalikan kemampuan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. Keempat, membebankan ongkos perkara kepada negara atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudara penasihat. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apa ada barang bukti? Ada yang mulia, saya mempunyai barang bukti. Baik, masalah. Selanjutnya, pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Solita Karimah Nadifa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan pembayar ganti rugi kerugian negara sebesar 100 juta rupiah. Sidang kasus korupsi hari Jumat tanggal 12 April 2013 di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang berakhir dengan hasil terdakwa Ferlita Karimah Nadifa dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara.